Pocong Gentayangan. Cerita ini saya ambil dari sebuah novel. Di awal kisah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Saudara Somad bin Aziz alias Somad Kriting. Terdengar suara pemberitahuan dari masjid. Para warga yang berada di dalam rumah dan yang ada di luar rumah mendengarkan pemberitahuan itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu benar si Somad meninggal? Tanya seorang ibu. Iya bu, katanya gara-gara berantem sama preman kampung sebelah. Nah, itulah akibat seorang sok jagoan, suka bikin onar, suka mabuk-mabukan. Kalau saya mah ogah takziah ke rumahnya. Udah bu, orangnya sudah meninggal. Jangan kita ungkit lagi. Biarin Bu Mita. Itu karma buat dia. Gara-gara dia juga kan suami saya meninggal. Ucap Bu Galuh, istri seorang tukang beca yang pernah dikeroyok oleh Somad dan teman-temannya. Hanya sedikit warga yang pergi takziah ke rumah Somad. Mungkin karena perangainya yang buruk, ia jadi dibenci warga sekampung. Hari yang sudah menjelang maghrib dan gerimis tak berhenti sejak siang, terpaksa jenazah bermalam tidak bisa langsung dimakamkan sore itu. Harus menunggu esok hari. Adul, Malik, Usub, Rojak, dan Mina. Mina istri Somad yang menjaga jenazah Somad. Para warga enggan untuk menunggu, kalau kata orang Jawa, melekan. Pak RT pun yang juga berada di rumah Somad terpaksa pulang karena istri Pak RT menyuruh suaminya untuk pulang segera. Hingga pagi menjelang, hujan turun begitu lebat. Tak ada yang datang ke rumah duka. Bahkan Pak RT dan Pak Ustadz pun belum ada satupun yang datang. Mina merasa khawatir jenazah suaminya belum dimandikan dan belum dikafani. Bang Adul, gimana ini? Jenazah Bang Somad belum diapa-apain. Iya Min, kita harus gimana ya? Gua juga bingung nih, ucap Adul. Udah, kita urus sendiri saja. Emang warga di sini gak punya hati, ucap Malik. Akhirnya jenazah Somad dimandikan, dikafani oleh teman-temannya. Dengan hari yang masih gerimis, mereka membawa jenazah Somad ke pemakaman. Karena hujan semalaman, lubang kubur penuh dengan air. Malik dan Usub mencoba menimba air, namun tetap masih banyak air di dalam kubur. Udah Dul, langsung aja kita kuburin. Ditimba-timba tetap aja gak mau habis airnya. Gimana Min? Tanya Adul pada istri Somad. Terserah dah bang, biar Bang Somad cepat dikuburkan. Mereka pun dengan terpaksa menguburkan Somad dengan air yang tak kunjung surut dari dalam liang. Adul, Malik, dan Rojak membantu menurunkan jasad Somad. Mereka meletakkan Somad menghadap ke tanah dan menutupnya dengan beberapa papan. Saat itu juga hujan turun begitu lebat. Mereka buru-buru menguburkan jenazah Somad. Setelah semuanya selesai, mereka langsung berlari pulang. Namun saat sampai di pertengahan makam, Malik tiba-tiba berhenti. Dol, kayaknya ada yang kelupaan dah, ucap Malik. Lo lupa apaan? Gak tahu. Gua gak bisa ingat apa yang lupa. Alah, palingan lo lupa belum ke warungnya si Sri kali, celetuk Usub. Malik tak ingin ambil pusing. Mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Karena nanti malam mereka akan mengadakan acara tahlilan untuk mendiang Somad. Pukul 7 malam selepas sholat Isya, para warga datang menghadiri tahlilan di rumah Somad. Tak banyak yang datang. Namun bagi Mina istri Somad, ia sudah bersyukur ada warga yang mau ikut mendoakan suaminya. Mina dan beberapa ibu sedang menyiapkan sedikit jamuan untuk orang-orang yang datang. Malam ini terasa sedikit berbeda menurut Mina.
Mungkin karena malam ini adalah malam tahlilan suaminya, pikir Min. Min, tolong gua, Min. Mina terkejut, seperti ada suara seseorang memanggil namanya. Bu, ada yang manggil saya ya? Tanya Mina pada Bu Romlah. Siapa, Min? Gak ada yang minta tolong, jawab Bu Romlah yang sedang menata kue di atas piring. Suaranya mirip Bang Somad. Apa mungkin saya berhalusinasi? Tanya Mina. Mungkin karena lu masih mikirin suami lu, makanya lu mikirnya Somad manggil lu, ujar Bu Romlah. Mungkin yang diucapkan Bu Romlah ada benarnya juga, pikir Mina. Tahlilan berjalan dengan lancar. Orang-orang yang datang pun mulai membubarkan diri. Tinggallah Mina, kakak laki-laki, anak, dan juga kawan-kawan Somad yang masih berada di ruang tamu. Apa Kang Kosim sudah ditangkap, Bang? Tanya Mina. Sudah, Min. Dia sudah ditangkap polisi kemarin malam. Dia agak sempat melarikan diri. Polisi langsung ngamanin dia, jawab Abdul. Kemarin Mina belum sempat tanya sama abang, emang Bang Somad sama Kang Kosim berantem karena apa? Jadi begini Min ceritanya. Nah, kita flashback ceritanya ke seminggu yang lalu ya, sebelum kejadian Somad meninggal. Di pasar, para pedagang sedang sibuk-sibuknya melayani pembeli. Somad terkenal sebagai preman pasar dan jawara kampung. Di pagi itu ia datang ke pasar bersama Adul, seperti biasa meminta setoran pada para pedagang. Bu, biasa setoran, ucap Somad pada ibu-ibu pedagang sayur. Ya ampun Mad, ibu teh baru saja buka lapak, udah kamu mintain jatah aja. Brak! Jangan bohong ya. Tadi gua lihat itu ada bapak-bapak beli sayuran banyak ke lu, Bu. Pasti lu udah ada duit, bentak Somad. Membuat ibu itu langsung bergetar ketakutan dan para pedagang lain dan juga para pembeli langsung menoleh pada mereka. Ia pun memberikan uang 50.000 pada Somad. Nah, gitu kan cakep, Bu. Somad dan Adul pun menuju pedagang lain. Namun, saat akan menagih jatah preman, ia melihat anak buah Kosim juga sedang meminta jatah pada para pedagang. Kurang asem tuh si orang. Dia udah berani masuk ke wilayah kue. Sikat Jang, jangan kasih ampun, ucap Adul. Mereka berdua menghampiri Ali, anak buah Kosim yang sedang meminta jatah pada pedagang buah. Woi Ali, teriak Somad. Buh! Somad memukul perut Ali hingga tersungkur ke tanah. Ali tahu siapa Somad. Ia tak berani melawan, karena ia tak sepadan untuk melawan Somad. Somad terus menghajarnya. Lu bilangin sama si Kosim, jangan pernah masuk ke wilayah gue, ucap Somad. Ali mengangguk patuh dan segera lari terberit-berit setelah dilepaskan oleh Somad. Di sebuah ruko yang letaknya tak jauh dari pasar, Ali datang dengan terengah-engah menghampiri Kosim dan teman-temannya yang lain. Heh, lu kenapa Li? Muka babak belur gitu, tanya teman-temannya. Dihajar gue sama si Somad, gara-gara katanya gue masuk wilayah kekuasaan dia. Kurang ajar si Somad, emang dia siapa? Main larang-larang orang malak di pasar. Gue harus kasih pelajaran sama si Somad. Kosim pun pergi ke tempat tongkrongan Somad yang tak juga begitu jauh dari tongkrongan Kosim dan teman-temannya. Itu si Somad bos, tunjuk Ali. Kosim langsung menghampiri Somad yang sedang minum-minum dengan teman-temannya. Somad, apa maksud lo mukulin anak buah gue? Kosim datang langsung mengebrak meja. Somad terlihat santai. Kosim mencengkram kerah baju Somad. Pria itu hanya tersenyum miring seakan tak ada rasa takut sama sekali. Kalau gue mau sok penguasa, lu mau apa? Tanya Somad seakan menantang Kosim. Pria dengan jaket levis belel itu naik pitam
dan melayangkan pukulan di wajah Somad. Hingga terjadilah perkelahian. Untung saja saat itu ada Satpol PP yang sedang patroli pasar. Melihat mereka yang sedang berkelahi, Somad dan teman-temannya berlari menyelamatkan diri, begitu juga Kosim dan yang lainnya. Nah, sekarang kita ceritakan proses di mana Somad itu terbunuh. Sore hari, Somad baru saja pulang dari pasar seorang diri. Ia pun pulang dalam keadaan setengah mabuk, berjalan melewati jembatan menghubung desa. Namun saat di tengah-tengah jembatan, ia dihadang Kosim dan anak buahnya. Di situ mereka kembali cekcok hingga Kosim mengeluarkan sebilah pisau dari saku jaketnya dan menusukkan ke arah Somad. Aksi Kosim ternyata dilihat oleh Adul yang kebetulan juga lewat di jembatan. Kosim dan teman-temannya segera melarikan diri. Adul pun meminta bantuan warga yang lewat untuk membantu dirinya membawa Somad ke rumah sakit. Saat baru saja tiba di rumah sakit, Somad menghembuskan nafas terakhirnya. Adul menghubungi Mina, istri Somad, jika Somad meninggal dunia. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke cerita di mana Somad telah meninggal. Jadi begitu ceritanya, Min. Ya Allah, abang, kenapa jadi begini sih, bang? Dan hari sudah semakin larut. Adul, Malik, Usuk, dan Rojak pun pulang dari rumah Somad. Mereka pulang berjalan kaki melewati pohon bambu yang rimbun. Malik melihat sekelebatan bayangan putih di dekat pohon bambu. Ia mengucek-ucek matanya beberapa kali. Gue kagak salah lihat, Pan. Apa sih, Lik? Tanya Rojak. Gue kayak lihat putih-putih di dekat pohon bambu, ucap Malik. Alah, mabok kali lu, orang gak ada apa-apa, ujar Adul. Mereka pun kembali berjalan ke rumah masing-masing. Pukul 2 dini hari, Rojak terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang memanggil namanya. Jak, Jak, tolong bukain, Jak. Rojak bangun, ia kembali menajamkan pendengarannya. Kok gue kayak dengar suara Bang Somad ya? Ucap Rojak. Seketika itu bulu kuduk Rojak merinding. Hampir saja jantung Rojak copot. Ia mendengar suara ketukan dari luar rumah. Rojak pikir itu Adul atau Malik karena mereka sering menumpang tidur di rumah Rojak. Rojak pun membuka pintu. Namun betapa terkejutnya dia melihat sosok putih berdiri di depan rumahnya dengan kain kafan yang masih baru namun sudah terkena tanah. Rojak mengenali wajah itu. Bang Somad? Jak, tolong bukain, Jak. Ucapnya membuat bulu kuduk Rojak merinding. Pocong. Rojak langsung menutup pintu rumahnya dan berlari masuk ke dalam kamarnya, membuat istrinya terkejut dan bangun. Apaan sih, Bang, teriak-teriak? Tanya Romla. Ada pocong Bang Somad, Rom, di luar. Ah, yang bener aja, Bang. Abang kok kali. Serius, Rom, ngapain abang bohong? Rojak langsung masuk ke bawah selimut dengan tubuh bergetar saking ketakutan. Keesokan paginya, Rojak menemui Adul, Malik, dan Usup di pos ronda. Gua punya cerita. Apaan, Jak? Lo habis coba perawan cewek mana? Celetuk Adul dan teman-temannya tertawa mendengar ucapan Adul. Gue serius. Tadi malam gue didatangi sama arwahnya Bang Somad. Mereka semua terkejut mendengar ucapan Rojak. Romlah si Rojak pun tadi pagi bercerita kalau si Mina kemarin juga seperti mendengar suara Somad. Terus Bang Somad bilang apa, Jak? Dia bilang bukain. Gue kagak ngerti apa yang harus dibukain. Dia minta bukain kain kafannya kali. Mungkin dia kagak betah pakai begituan, celetuk Malik. Kalau ngomong suka ngasal loh. Coba lu ingat-ingat lagi. Pada saat setelah kita nguburin Bang Rojak. Ayo, katanya lu bilang lu ada yang lupa. Tapi pas gua tanya, lupa apa? Tapi lu juga
bingung ngejelasinnya ke gua, bener kan? Iya juga sih. Agak tahulah, gua lupa, jawab Malik. Setelah beberapa hari meninggalnya Soman, di kampung itu sering terjadi hal-hal aneh. Setiap malam pasti ada sosok yang seakan mengetuk rumah warga dengan wujud pocong dan meminta untuk dibukakan. Warga pun menjadi gempar. Mereka berbondong-bondong ke rumah Pak RT untuk meminta solusinya. Jadi gimana nih Pak RT? Iya Pak RT, kamu kita jadi horor gini. Betul Pak RT. Semenjak si sobat meninggal, kampung kita jadi sering muncul pocong gentayangan. Mungkin itu mayat si Somad yang gak diterima bumi, ucap salah satu warga dan disetujui oleh warga yang lain. Begini saja Bapak Ibu, sekarang kita pergi ke rumah Bu Mina untuk menanyakan suatu hal. Karena saat Sobat meninggal, saya tidak bisa ikut memakamkan beliau, begitu juga Pak Ustadz. Mereka semua menuju rumah Somad dan ingin bertemu dengan Mina. Melihat kedatangan warga dan Pak RT membuat Mina merasa bingung apa yang sedang terjadi. Pak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ya ramai-ramai ke rumah saya? Tanya Mina. Bu Mina emang gak digangguin sama hantu suaminya? Dahi Mina berkerut. Maksudnya gimana ya Bu? Tanya Mina. Kamu gak tahu apa? Warga kampung ini setiap malam selalu diteror sama hantu suami kamu. Sebaiknya kalian tenang dulu, biar saya yang bicara, ucap Pak RT. Jadi begini Bu Mina, akhir-akhir ini kampung kita sering datang teror pocong. Dan para warga curiga jika itu adalah Somad. Jelas Pak RT. Saya kurang tahu Pak RT, karena waktu itu yang menguburkan suami saya teman-temannya, Bang Adul, Malik, Usup, sama Bang Rojak, jawab Mina. Mereka pun juga memanggil keempat pria itu agar menuju rumah Bu Mina. Mereka sudah berkumpul di ruang tamu. Pak RT pun juga meminta warga untuk membubarkan diri, biar beliau dan Ustadz Amar yang mewakili para warga. Jadi saya mau tanya sama kalian, apa kalian melupakan sesuatu yang seharusnya kalian lepas saat memakamkan Somad? Tanya Pak RT. Apa yang mesti dilepas Pak RT? Tanya Malik. Astagfirullah, apa kalian tidak membuka tali pengikat kepalanya Somad? Tanya Pak RT dengan nada tinggi. Malik terbelakang. Astaga, saya lupa Pak RT. Pantesan saya merasa ada yang mengganjal di hati saya, ucap Malik. Lah, lu gimana sih Lik? Haelah, pantesan. Maaf bang, gua lupa. Pan waktu itu keburu airnya makin tinggi, jadi kita buru-buru pergi ya kan? Akhirnya mereka kembali membongkar kuburan Somad yang sudah beberapa hari dan mengeluarkan bau busuk. Dan benar saja, tali pocongnya belum dilepas. Ustadz Amar melepaskan pengikat tali pocong Somad, mengazankannya dan kembali mengubur jasad Somad dengan layak. Setelah kejadian itu, kampung pun kembali aman dan tak pernah lagi ada teror pocong gentayangan. Cerita pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, artikulasi yang kurang jelas, atau pemaparan ceritanya mungkin kurang berurutan. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.